Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat UPOS dimanapun kalian berada. Mungkin teman-teman yang ada di daerah kampus ataupun masih ada di kampung halaman, tapi nggak apa-apa. Meskipun kita jauh di mata, tapi hati kita tetap satu, yaitu Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, saya ucapkan selamat datang di podcast kedua di UPOS podcast ketiga. Di mana podcast ketiga ini spesial juga, sama dengan podcast yang kedua, di mana jika kita membahas blended system bersama dengan akademika pihak Universitas Muhammadiyah Malang, di season ketiga kali ini kita akan membahas bersama mahasiswa angkatan 2020-2021 mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Tentunya tak kenal maka ta'aruf dulu nih sama aku. Saya Muhammad Ainur Fakih, selaku moderator pada hari ini. Tentunya saya tidak sendiri, karena ada sahabat saya di sini. Ada siapa? Halo, kenalin aku Fatima Zahra, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, sekarang lagi semester 3. Oke, satunya? Halo, aku Salma Arsanti, aku mahasiswa baru dari Ilmu Komunikasi. Oke, di sini ada Fatima sama ada Salma dari Psikologi dan juga ada dari Ilmu Komunikasi angkatan 2021 dan 2020. Pada hari ini kita akan membahas blended system yang dimana program ini telah diberikan oleh pihak Universitas Muhammadiyah Malang untuk kita mahasiswa untuk melakukan pembelajaran. Nah, kali ini aku mau nanya dulu nih awal-awal. Pertanyaan simpel sih, kenapa kok milih UMM? Sebenarnya aku punya jawaban simpel juga, karena pasti UMM itu bagus sampai akhirnya aku yakin banget buat masuk UMM. Oke. Masuk UMM, kenapa masuk psikologi? Ayo. Oh ya, kalau psikologi sendiri, aku emang suka sama psikologi, dan itu langsung ilmu tentang manusia, dan aku suka aja menghadapi manusia, individu, itu seru. Seru banget ya? Seru banget. Nah, kalau Salma sendiri, kenapa sih kalau kok bisa milih UMM? Apalagi ini mahasiswa masih hangat ya, angkatan 2021. Kalau aku pribadi sih Kak, karena memang salah satu universitas yang emang bagus, maksudnya udah diakuin sampai di internasional juga kan. Nah, terus kedua orang tua aku lulusan dari sini juga gitu. Dua-duanya lulusan dari UMM. Nah, jika kita sudah tahu apa sih alasan dari Fatimah dan juga Salma untuk memilih Universitas Muhammadiyah Malang, kali ini aku ingin nanya-nanya nih, bagaimana sih pendapat kalian tentang program yang diberikan oleh Universitas Muhammadiyah Malang, yaitu blended system. Oke, aku pribadi nih ya, ini suatu inovasi yang menurutku amazing banget sih di masa pandemi ini kan. Kita benar-benar berani buat hybrid atau blended learning, di mana universitas lain belum mampu mungkin melakukan blended learning, dan itu tuh menunjang banget buat pembelajaran aku nantinya, apalagi materi-materi yang kemarin online, dan itu tuh mungkin semakin lama kita manusia ya jenuh juga ya, dan ini adalah inovasi baru untuk pembelajaran yang jauh lebih efektif dan inovatif. Oke, kalau dari Salma sendiri bagaimana? Sebenarnya nggak jauh beda sih sama Kak Fatimah, karena emang nggak banyak universitas yang berani mengambil keputusan untuk pengajaran sistemnya dengan gini gitu Kak. Jadi dengan kayak gini juga pasti menguntungkan dari pihak mahasiswanya juga gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, kalau Fatimah itu daring atau luring? Kalau aku ikut luring sama daring, tapi semua mata kuliah yang emang harus luring aku ikutin semua. Oke, jadi benar melakukan blended ya kalau yang Fatimah. Kalau ini? Kalau aku masih full luring. Daring. Full daring. Ya. Online berarti ya? Online. Gimana kesannya kuliah online? Cukup membingungkan gitu, karena kan awalnya dari SMA kita kan ya Kak, kayak transisi untuk menuju ke kuliah itu dengan kita yang ilmu yang belum pernah kita dapatkan di SMA, tapi kita dapatkan dengan proses pembelajaran yang secara tidak langsung. Jadi lewat misalnya nih dosen lewat PowerPoint, terus kita dijelaskan juga hanya sedikit-sedikit dan kita dituntut untuk lebih mandiri. Belum juga nanti kalau misalnya ada jaringan yang buruk atau ya gitulah, maksudnya kita harus mandiri juga gitu. Oke, jadi sebenarnya hambatan dari kamu itu dalam melakukan pembelajaran online itu adalah bagaimana kita menangkap ilmu-ilmu tersebut dan ketika ada hambatan seperti jaringan. Ya, gitu. betul. Nah, kali ini aku mau nanya lagi ke Fatimah nih. Pengalaman kamu tuh sebagai mahasiswa yang mengikuti blended ini gimana sih? Kan soalnya kan kamu ikut daring sama ikut luring. Gitu. So far sejauh ini aku masih excited dan seru ikutin kelas luringnya. Cuman ada di beberapa waktu
time manajemennya harus benar-benar keatur banget, karena kalau luring kan kita harus ke kampus, sedangkan biasanya online itu kayak mungkin baru ngapain kita baru bisa tinggal buka laptop aja. Nah sedangkan kalau misalnya luring itu aku benar-benar time management lagi supaya jam segini aku tepat waktu, jam segini aku ngapain lah, harus lebih on time aja sih. Jadi time schedule-nya harus benar-benar dari bangun ya sampai selesai, itu harus benar-benar di ini banget ya, harus dirapikan banget. Nah, kalau menurut kalian nih, dengan diadakannya blended ini, menurut kalian efektif atau enggak sih? Aku pribadi ya, karena ikut dua-duanya, efektif banget sih. Apalagi untuk beberapa mata kuliah berat yang emang itu harusnya tatap muka gitu. Maka dari itu aku ikutin kelas touring biar akhirnya materi yang disampaikan tuh efektif banget. Oke, kalau dari ini? Kalau aku kan masih di UMM ini masih full online, jadi mungkin menurut aku ya segera ingin menyusul untuk yang luring. Ingin merasakan bangku kuliah di gedung UMM ketemu gitu teman-teman gitu ya. Gitu. Nah, kalau boleh tahu nih ya, menurut kalian apa sih faktor penghambat dari adanya sistem seperti ini? Aku pribadi ya, mungkin penghambatnya masih ada beberapa mahasiswa yang di luar Malang. Dan kelas pun itu kan dibatasi, jadi cuma bisa maksimal 20 orang. Mungkin banyak di luar sana yang masih sebenarnya tuh pengen ikut luring, cuman dia terkendala jarak, itu sih kendalanya. Sama Karena belum mengalami ya. Karena belum mengalami, tapi excited banget untuk ingin mempunyai apa tuh namanya pengalaman seperti Fatima. Bener banget. Nah, kalau Fatima nih ya, namanya juga dari luring gitu. Pasti nanti kamu yang diutek-utek sama dosen, gimana tuh? Capek atau gimana? Capek sih pasti ya, cuman sejauh ini selama aku suka, aku senang lakuin itu, capeknya tuh nggak kerasa, bener-bener kayak ada euforia aja di dalamnya, waduh seneng nih gitu. Nah buat teman-teman nih ya, aku mau nanya nih tips dari Fatima dulu ya, soalnya dia kan luring. Pasti yang daring itu merepotkan kan mahasiswa, teman-teman kamu yang mahasiswa daring juga sedikit merepotkan. Apa pesan dan pesan? Coba. Jujur banget ya buat teman-teman yang luring ataupun yang daring, sebenarnya kunci utamanya itu kalian harus tetap semangat belajar, karena mau kalian ikut dalam apapun, kalau kalian nggak punya semangat belajar itu nggak ada motivasi ke depannya kalian ingin mencari materi atau ilmu yang didapat. Jadi buat kalian tetap semangat, jangan putus asa, jangan menyerah, perjalanan itu masih panjang. Oke, nah kamu tuh jadi ketua kelas atau gimana? Biasanya kalau teman-teman dari jurusan lain nih, ada temanku yang juga blended gitu, dia jadi ketua kelas, dan dia merasa direpotkan sama teman-teman yang dari gitu. Apalagi kan sorry gitu kan, ada merepotkan, udah waktunya dikumpulin nih tugasnya, dia nggak ngumpulin, nah yang kena ketua kelasnya. Kamu merasakan nggak? Nah kebetulan banget aku ketua kelas juga, terus aku humas fakultas juga ya, aku internship di humas fakultas. Jadi ada banyak job yang sebenarnya aku rangkap sama yang lain juga. Dari aku pribadi sebagai ketua kelas nih, kelas E Fakultas Psikologi 2020. Disebutin lagi ya teman-temannya. Itu sejauh ini aku bagi, jadi ada per mata kuliahnya itu PJ gitu, penanggung jawab, biar aku nggak terlalu beban banget. Cuman beberapa dosen yang hubungin aku, ya tetap aku bales, aku tetap Bu kalau misalnya nggak bisa saya backup selagi aku ada waktu gitu sih. Menawarkan diri juga kan. Kadang menawarkan diri ke dosen untuk membackupkan itunya ya. Iya. Oke, bisa teman-teman. Nah, kali ini aku mau nanya nih, bagaimana sih cara kalian atau tips and trick dalam efektivitas dalam pembelajaran? Gimana sih kalian untuk bisa time schedule? Bagaimana sih cara kalian? Kadang kalau kita online, jujur ya, kadang malas gitu kan. Yang mau on cam, kadang nggak mandi, kadang nggak rapi juga pakai kaos. Padahal SOP-nya adalah kita tetap sama dengan ketika kita ke kampus, itu kita berpakaian rapi, kita tetap rapi, semua penampilan dari atas, dari ujung rambut sampai ke bawah. Mungkin yang nggak pakai sepatu karena di kamar ya. Kita tetap juga mematuhi yaitu on cam, ketika ditanya ya on mic gitu. Gimana efektivitas menurut kalian? Kalau menurut aku enggak ya, karena banyak banget ini realita, pada kenyataannya banyak yang off cam terus, banyak yang mungkin ditinggal tidur. Itu sih kalau kendala offline, jadinya nggak sebanding aja sama mereka yang memang kelas luring gitu datang ke kampus. Sepakat sih sama Kak Fatimah, cuman kalau aku tuh
lebih gimana caranya teman-teman untuk bertanggung jawab. Kayak kita tuh untuk masuk di universitas ini itu perjuangannya kan, apalagi aku mahasiswa baru ya, melalui ada SBM, SNM gitu. Masa sih udah masuk terus kalian disia-siakan off cam, terus juga deadline-nya dilewat-lewatin semua gitu sih kalau dari aku. Nah, buat teman-teman sahabat UPOTS, kali ini sebenarnya sih mahasiswa yang masih hangat di Universitas Muhammadiyah Malang ini bukan sembarang mahasiswa. Kenapa Fakih bilang seperti itu? Karena dari teman-teman ini salah satunya ada yang sudah magang dan salah satu dari teman-teman ini yang double degree. Nah, kali ini aku mau tanya dulu bagaimana Fatima bisa magangnya di Humas Fakultas Kantor, Psikologi iya. di kantornya. Nah, bagaimana sih cara Fatima untuk bisa mengetahui informasi-informasi tersebut sampai bisa keterima? Mungkin juga teman-teman dari psikologi ingin juga mahasiswa baru untuk mempersiapkan gantikan Fatima tahun depan. Jadi banyak banget ya teman-teman aku nanya, kok kamu udah bisa magang, udah internship di Humas, bisa ini itu. Terus aku bilang pantangin aja terus informasi gitu kan. Jadi awalnya tuh aku lihat di akun officialnya fakultas itu open internship. Aku apply lah, di situ kriterianya angkatan 19 sama 20. Aku apply dan kebenaran itu benar-benar sesuai job desk aku. Aku kan suka nulis. Jadi aku suka nulis berita acara, aku suka nge-host MC voice over itu aku suka. VO talent juga. Iya. Nah, pada saat itu job desk-nya sesuai sama apa yang aku mau. Aku apply lah, aku kirim CV. Aku benar-benar melalui proses yang dari mulai buat CV, kirim CV, interview, terus presentasi hasil penugasan, kan dikasih tugas juga pas seleksi itu. Habis itu aku keterima dan kebenaran itu hanya aku angkatan 20 sendiri yang keterima. Jadi sebelumnya angkatan 19 yang keterima? Jadi sebelumnya itu angkatan 17-18. Okay. Nah pas yang 19-20-nya cuma aku aja yang 20. Okay. Yang seangkatan sama Fatima ini berarti semuanya dari 19, Fatima sendiri yang angkatan 2020. Hebat banget, tepuk tangan dulu Fatima. Nah, bukan cuma Fatima yang hebat, teman kita pun juga hebat karena dia Mbak yang cantik, adik kita yang cantik ini dia mampu menempuh pendidikan di 2 universitas. Boleh disebutkan universitas apa aja? Universitas Muhammadiyah Malang sama Universitas Negeri Malang. Oke. Untuk jurusan di UMM ini Ilmu Komunikasi. Sedangkan di kampus sebelah Psikologi. Psikologi. Nah, kali ini karena kalian itu merupakan salah satu mahasiswa yang cukup sibuk ya. Bagaimana sih kalian untuk bisa mengatur time schedule kalian sehingga tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa ini masih terpenuhi kepada orang tua dan kepada orang-orang yang mensupport kita gitu. Aku selama menjalani kesibukan ini itu aku melakukan 3 hal. 1 itu skala prioritas, 2 itu time schedule, dan ketiga itu on time. Jadi aku lihat skala prioritas mana nih yang sekiranya penting buat aku lakuin, mana enggak. Mana yang ini urgensinya jauh lebih mepet, mana yang masih bisa ada waktunya. Kemudian yang kedua itu schedule. Jadi aku tuh benar-benar runtutin banget hari ini ada agenda apa, dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu baru dari time schedule ini aku on time. Misalnya hari ini ada kegiatan apa, jam berapa, aku estimasiin siap-siapnya jam berapa, bangun tidur jam berapa, OTW-nya jam berapa gitu. Sampai akhirnya termanajemen dengan rapi sih. Dengan rapi. Okay. Kalau aku pribadi lebih mengkomunikasikan. Jadi kan pasti di semua kegiatan pasti ada yang terlibat ya Kak ya. Kayak misalnya dalam 2 universitas ini aku harus mengkomunikasikan antara dosen. Kayak misalnya nanti ada jadwal yang bentrok gitu. Terus kalau misalnya dengan kegiatan di luar kuliah, misalnya aku kan aktif di nyanyi Kak. Nah itu mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang ini latihannya saya masih kuliah nih gitu. Terus juga mengkomunikasikan dengan orang tua pastinya. Orang tua pasti kan kayak nunggu nih anaknya kapan pulang, udah kuliah 2 terus masih nyanyi, masih ada kesibukan lain gitu. Jadi kalau ini tetap apapun masalah kita, orang tua tetap kita harus hubungin ya, teman-teman. Betul. Nah,
karena kalian mungkin cukup sibuk nih, mungkin aku tahu sih kalian mungkin hektik ya dalam melakukan tanggung jawab ini. Bagaimana sih cara kalian untuk agar nggak bosan untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari? Oke, aku mulai menerapkan life balance ya antara pekerjaan aku sama main, karena ya kita tahu kapasitas kita itu sampai mana, dan aku nggak mau terlalu melakukan banyak hal aktivitas itu sampai akhirnya aku stres. Makanya dari itu salah satu solusinya aku kadang main, jadi aku tetap main sama teman-temanku gitu, tetap having fun. Kalau misalnya ayo kesini jalan-jalan, oke. Oh, jadi tetap balance ya antara pekerjaan, kuliah sama main, tetap semua dijadikan satu ini. Iya, ya. masih aku usahakan. Masih usahakan untuk ini karena kita jujur ya, nggak mau munafik. Seumuran kita ya juga mau. Iya, benar-benar. Oke. Kalau aku lebih dibawa fun-fun aja sih Kak, maksudnya kayak kalau kuliah ya nggak, misalnya tugasnya sulit nih, tapi kita masih mikir nih, nanti kalau kita paham, pasti kita nanti kedepannya lebih enak gitu untuk kuliahnya. Nah terus juga kalau misalnya sama sih kayak Mbak Fatimah, kayak tetap menyisihkan waktu untuk me time, maksudnya untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Oke. Nah, kalau siapa tadi namanya? Salma. Salma, sorry. Untuk Salma tadi kan melakukan aktivitasnya, hobinya nyanyi, terus berarti kalau lagi hektik atau lagi bosan pasti nyanyi dong. Nyanyi. Atau masih ada kegiatan lain selain nyanyi? Nyanyi sih. Nyanyi aja. Lebih. Nah kalau Fatimah, kan tadi cuma main aja, main kan apa ke kafe, atau mungkin kamu juga nyanyi atau main musik gitu untuk mengisi kekosongan hari-hari kamu di weekend gitu. Kalau aku suka me time sih, ya buat tahu aja kapasitas diri aku. Terus aku baca buku, aku kadang ke toko buku sendiri. Itu kadang sendiri itu jauh lebih kerasa aja me time-nya dibanding sama temen, kadang tuh gitu kalau aku. Nah, kalau kita berbicara karena kita masih mahasiswa ya, bagaimana sih cara kalian untuk menghadapi kendala-kendala ketika kita ketika kita mungkin ada kendala entah percintaan mungkin, ataupun ada kendala sama temen gitu kan, otomatis umur-umur seperti kita masih transisi ya dari remaja mau ke dewasa, itu pikiran kita mungkin masih lemah gitu untuk melakukan pikiran yang jernih. Nah, bagaimana sih kalau kalian kalau lagi tengkar sama teman Atau lagi ada struggle apa di kelas, itu gimana? Aku pribadi ya, bukan yang bakal membusingkan semua hal, pasti aku bakal bawa enjoy aja. Anggap kayak everything will pass, it will pass. Pasti hujan pun kan akan ada berhenti dan reda ya. Makanya aku jalanin aja, let it flow, dengan keadaan pikiran yang harus tetap logis ya, karena kadang pas lagi hektiknya, lagi banyak struggle itu pikiran tuh malah kemana-mana. Maka dari itu aku isi itu dengan kegiatan-kegiatan positif aku, biar kayak teralihkannya tuh secara positif gitu loh. Kalau dari Salma sendiri? Sebenarnya nggak jauh beda, cuman tadi kan kakak nyebutin ada masalah pertemanan atau apa gitu. Cuman sekarang ini kan aku pertemanan lebih ke pertemanan online ya Kak. Jadi jarang banget. Mungkin ada pasti beberapa temen yang kayak udah misalnya nih domisili Malang, udah nongkrong duluan gitu kan. Nanti ada yang datang, kok gak diajak nih gitu. Nah pasti cuma masalah-masalah kecil kayak gitu sih. Mungkin jadi ini ya, kayak dianggapnya kita bergeng-geng, padahal kita kadang bukan terlupakan, kayak oh iya lupa nggak ngajak anak itu, padahal dia juga di Malang. Ataupun kita juga miskom, dia ngerantau, nggak tahu kita di Malang, tiba-tiba dia di Malang nggak diajak, itu juga kadang sama sih dengan apa yang saya rasakan juga bersama teman-teman. Miskomunikasi itu memang rada ini sih ya. Nah kalau kalian nih menanggapi gini, yang tadi aku bahas itu geng-gengan di dalam kelas, mungkin bagaimana sih kamu untuk agar bisa membaur ke semuanya? Kalau dari aku, kalau karena online pasti kenalannya lewat chat dulu kan nggak ya? Terus pasti ada misalnya 1 kali 2 kali awal-awal tuh kayak kita bener-bener Zoom meeting atau Google Meet yang bener-bener satu angkatan. Nah di situ kita kayak kenalnya satu-satu gitu. Terus nanti udah dibagi kelas, kita pasti kayak adalah anak yang sering muncul, ada yang dia diem-diem aja. Nah itu ya udah diratain aja chat, maksudnya nggak milih-milih mana yang pinter, mana yang diem gitu. Kalau aku pribadi ya
Aku pribadi pertemanan itu kan banyak yang aku cari yang kadang akunya juga cocok dan nyaman, tapi aku tetap berbaur sama teman-teman yang lain. Aku nggak memilah-milih pertemanan, tapi yang penting aku bisa memposisikan diri dan membatasi diri, itu aja sih. Oke, jadi intinya kita tetap semua orang kita rangkul, siapapun yang mau berteman dengan kita ya monggo, kita nggak milih-milih seperti itu kan ya. Nah, kalau dari Salma sendiri nih, karena Salma masih jarang ya ke kampus, apa kamu di Malang Raya domisilinya? Iya, di Batu. Dekat lah ya. Dekat. Apa sering nggak sih kamu ketika lagi bosen ke kampus gitu? Kalau saya pribadi meskipun kadang kuliahnya online, saya ke kampus gitu kayak ngeliat-ngeliat aja, kan naik jalan-jalan ngeliat apa sih kampus kan ada danau gitu, duduk di gazebo. Kalau kamu gimana? Kalau aku sekali 2 kali sih Kak, kayak misalnya ada teman yang ngumpul sesekali ikut gitu. Tapi kalau untuk yang sering kayak diem-diem kayak kakak gitu enggak sih, masih belum. Jadi ini, tapi udah nggak sabar banget ya untuk bisa ngerasain kuliah offline gitu. Nah, kamu mungkin kalau Fatima udah bosan ya. Bosan banget. Tiap hari ketemu kampus dan kampus. Tiap hari Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 4. Jam 4 di GKB 4 ya. Di GKB 4. Sampai bosan. Mungkin kalau lagi bosan mampir dulu nih ke kontainer cafe. Kan baru tuh ya. Iya benar bisa sih. Nah, kalau menurut kalian nih, kita kembali lagi ke blended system tadi. Menurut kalian efektif enggak sih dengan adanya ataupun terjangkau enggak sih dengan adanya sistem seperti ini yang diberikan oleh pihak universitas kepada kita? Untuk keefektifan 100% pasti belum ya. Cuman sejauh ini itu adalah langkah baik, perubahan baik untuk pemahaman yang jauh lebih efektif. Jadi di mana materinya itu kita paham, kita vibes kuliahnya itu beneran kerasa, itu kan akhirnya meningkatkan motivasi ya. Duh seru nih kuliah offline, aku pengen kuliah offline biar materinya ngerti gitu. Kalau aku karena masih full online, menanti gitu kan, menanti gitu ya, kayak Kak Fatima. Kalau dari aku pribadi sih bukan menanti ya, memang aku pengennya offline gitu, tapi UTS sama UAS pengennya online. Bener kan? Iya. Kebanyakan gitu. Online sama UAS kan kita bisa gak deg-degan. Kalau kita offline kita didampingin sama dosen pembimbing atau dosen yang menjaga di ruangan tuh kayak merasa deg-degan gitu. Iya, belum kalau soalnya susah. Udah kayak kicep banget kita gitu. Apalagi aduh udah nggak paham ini sama materi kayak udah mati kutu gitu. Nah, kalau kalian sejauh ini pernah bosan nggak sih kalau kuliah? Kalau aku pernah bosan. Pernah. Gimana cara ngatasinya? Cara ngatasinya tetap kayak mikir gitu. Kalau misalnya aku nanti nggak paham, malah rugi di belakang gitu. Karena kan kita bener-bener duduk mulai dari pagi sampai aku ada kelas malam kan Kak. Itu kayak bener-bener wah bosan banget nih gitu. Cuman nanti akhirnya itu mikir nanti ke belakangnya gimana gitu. Oke, jadi kayak ya udah deh dipaksain, nanti ini kepaksa demi kebaikan gitu kan. Kalau Fatima gimana? Soalnya kan aduh kayak kamu di sini masih kerja di humas, abis itu masih kuliah, masih jadi ketua kelas, gitu. Ribet ngurusin mahasiswa, apalagi yang deadline tuh udah dinanti sama dosen, dianya kayak dia belum ngumpulin, ditinggal marah-marah. Iya, benar. Curhat ya Pak. Nah, sedangkan kita juga dikejar waktu, gitu ya. Pasti ada rasa jenuhnya, rasa capeknya. Cuman salah satu upayaku itu refreshing, healing keluar, atau misalnya ajak teman dekatku, ayo jalan-jalan ke sini 1 hari aja. Setelah itu ya udah besoknya aku mencoba buat have fun lagi, jalan di aktivitas aku, dan itu cukup efektif kalau buat aku. Oke, kalau aku tanya nih, mungkin apa ya? Pandangan kalian ke depan, mungkin kalian ingin apa sih selain menjadi mahasiswa? Selama kalian menjadi mahasiswa kan kita menunggu 8 semester ya, umumnya 8 semester. Apa sih terobosan-terobosan yang mungkin kalian ingin gitu ke depannya? Dari aku? Boleh, dari siapa aja. Dari aku pribadi, jujur, aku masuk psikologi itu kan emang pengen jadi psikolog. Makanya aku memang menggeluti bidang-bidang psikologi itu, nantinya ingin jadi psikologi klinis. Makanya harapan aku ke depannya, doain semoga setelah ini bisa lanjut S2, ambil magister profesi psikologi klinis. Mari kita doakan bersama ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kalau jangka waktu ke depan ketika kamu udah lulus dari mahasiswa. Nah, ketika terobosan apa selama kalian menjadi mahasiswa nih?
terobosan kayak mungkin aku nih pengennya nanti jadi influencer ya. Karena nggak apa-apa kan kita influencer, kita juga menjadikan diri kita lebih terkenal, kita juga bisa mempromosikan kampus kita gitu. Mungkin apa yang kamu inginkan terobosan untuk selama menjadi mahasiswa dulu nih? Terobosan kecil ya dalam kehidupan. Selama aku ini dan aku jadi humas fakultas itu kan aku pegang konten ya, konten psikologi. Aku pengen banget dari konten aku ini outputnya itu bisa menginspirasi banyak orang sampai akhirnya orang tertrigger untuk melakukan hal-hal kebaikan dari konten yang aku buat itu sih. Oke, kalau dari Salma sendiri? Kalau dari aku sendiri pingin ini Kak ya, balance antara akademik dan non akademik gitu. Jadi kalau misalnya ada event coba aja gitu, kayak misalnya ada lomba, benar. Ini, gitu. Oke, jadi kamu pengennya ke depannya semoga aja sinkron terus gitu ya antara kuliah sama hobi kamu yang telah dijalankan gitu. Apalagi hobi yang dibayar itu adalah paling yang menguntungkan. Betul. Bener banget, hobi yang dibayar itu merupakan hobi yang gitu. Apa itu gitu. Nah, kalau masalah ini, kalian tuh selama di kampus nih, pernah nggak sih mempunyai masalah dengan orang-orang kampus, entah sama mungkin bukan masalah ya kayak aku capek sama dosen ini gitu, atau enggak aku capek sama temen yang ini gitu, pernah nggak? Sejauh ini sih so far masih baik-baik aja. Okay. Karena aku lihat dari Fatima sendiri sama Salma orangnya kayak kalem gitu ya, nggak neko-neko gitu. Kalau ada apa dijalanin, ada tanggung jawab ya dikerjain gitu. Yang nggak neko-neko gitu. Nah, mungkin nih tips dan trik untuk menjadi mahasiswa yang aktif gitu. Gimana? Berani explore, percaya diri, jangan takut sama banyak hal, karena pastinya itu tuh penting banget, pengalaman-pengalaman itu buat kita kedepannya mempengaruhi pola pikir, mempengaruhi gaya hidup. Maka dari itu upayakan buat aktif, buat terus menggali pengalaman-pengalaman positif. Oke, kalau dari Salma? Sepakat juga sama Kak Fatimah, intinya tahu potensi diri kita gimana dulu, terus kita cari, kita arah passionnya kemana, terus kita percaya diri, kita cari bener-bener di titik kita gimana bisa mengeksplor diri gitu. Oke, mungkin ini pesan untuk teman-teman yang di luar di sana dari Fatima dan Salma. Ini merupakan yang terakhir nih, bukan di episode ketiga ini. Mungkin pesan dan kesan untuk teman-teman di sana agar semangat selalu dalam menjalani perkuliahan dan aktivitas. Dari siapa dulu? Boleh. Pingsut. Boleh, kalau dari aku intinya teman-teman percaya diri dan bertanggung jawab gitu. Misalnya kayak kita nih kita masuk universitas, kita motivasi kita untuk masuk universitas ini untuk apa gitu, kayak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya atau mungkin untuk membanggakan orang tua gitu. Intinya bertanggung jawab dengan pilihan kita untuk masuk di universitas ini gitu. Oke, kalau dari Fatima sendiri? Kalau dari aku ini adalah umur-umur golden yang menurut aku saat yang tepat buat kalian explore banyak hal. Maka dari itu jangan pernah berhenti buat mencoba hal baru yang jauh lebih baik untuk pengembangan diri kalian. Jangan juga putus asa dan putus semangat. Pokoknya kalian harus tetap stay cool and stay positive. Oke, stay cool and stay positive. Nah, teman-teman, sahabat UPODS dimanapun kalian berada, tentunya kita sudah melakukan pembicaraan yang cukup menarik bersama dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2020 dan angkatan 2021, di mana mereka sangat menantikan kuliah offline dari angkatan 2021 dan 2020 dari Fatima sendiri. Itu merupakan suatu hal yang positif ketika Universitas Muhammadiyah Malang mengadakan program blended, karena dari maba-maba sendiri mungkin dari angkatan 2021, 2020 juga ingin melakukan kuliah offline di kampus, tapi ada sebagian yang masih belum bisa karena mungkin di daerahnya masih PPKM level 3 ataupun masih belum mendapatkan izin dari orang tua karena pandemi masih belum usai gitu. Dan tips dan trik dari mereka ketika mereka melakukan prestasi mereka sendiri, mungkin yang lagi magang ataupun double degree, tips dari mereka tetap selalu menjadi melek informasi. Kita harus mencari informasi, kita juga harus eksplor sebagai mahasiswa agar bisa memanfaatkan usia golden kita gitu. Dan buat teman-teman di sini tetap semangat, stay safe selalu dimanapun kalian berada. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan selalu
memakai hand sanitizer dimanapun kalian berada. Tentunya senang sekali saya Muhammad Ainur Fakih dapat bertemu teman-teman sahabat UPOTS dimanapun berada. Tetap jangan lupa ya pantengin official YouTube BEM Universitas Muhammadiyah Malang. Salam sehat, salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.